Saudara, Konsil Kesehatan Indonesia menyesalkan peristiwa perundungan di media sosial terhadap pasien yang mengeluhkan pelayanan kesehatan. Ironisnya, sebagian pelaku perundungan tersebut adalah tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit. Konsil Kesehatan Indonesia berharap para tenaga kesehatan lebih bijak menggunakan media sosial dan menghindari pernyataan yang bisa melukai dan menyinggung pasien dari masyarakat. Konsil Kesehatan Indonesia menegaskan langsung melakukan penelusuran terhadap peristiwa perundungan dan akan segera menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran. Koordinasi juga berkoordinasi dengan institusi pendidikan dan vaskes tempat bekerja tenaga kesehatan yang melakukan perundungan. Sikap empati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk pasien dan keluarganya, harus senantiasa dijaga dalam setiap bentuk komunikasi. Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUD Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat, ya, terkait dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian mulai hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat. Pihak RSUD telah memeriksa yang bersangkutan dan pegawai tersebut telah mengundurkan diri secara tertulis. Dan yang bersangkutan sudah datang menghadap kepada atasan langsung, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh atasan langsung, dan informasi terakhir bahwa hari ini yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Wakil Ketua Komisi 9 Charles Honoris mendorong sanksi kepada seluruh nakes yang terlibat perundungan terhadap pasien. Di sisi lain, kasus itu juga dianggap sebagai bukti layanan kesehatan belum sepenuhnya merata, sehingga anggaran negara perlu diprioritaskan agar kasus serupa tidak terulang. Namun yang lebih penting, peristiwa ini juga menjadi potret bahwa kapasitas pelayanan kesehatan kita masih belum memadai. Saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di banyak daerah masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu saya juga berharap anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa memperkuat pelayanan dasar. Jangan sampai masyarakat kita kesulitan ya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
pasien meninggal dan berusaha membenahi pelayanan. Dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Apa yang dialami Yurizal ini hendaknya menjadi alarm peringatan, baik untuk pembenahan pelayanan kesehatan maupun terhadap etika tenaga kesehatan dalam berkomentar di media sosial, terutama menyangkut pasien. Tim Liputan Kompas TV. Pasien BPJS yang mengeluhkan pelayanan kesehatan justru mendapat perundungan di media sosial. Ironisnya, sebagian yang bersikap nir empati justru adalah tenaga kesehatan atau pegawai rumah sakit. Mengapa ini bisa terjadi? Ada apa dengan pelayanan kesehatan kita? Kita akan bahas bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, dan juga Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan Irma Hidayana. Selamat malam, Ibu Irma. Selamat malam, Pak Slamet. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Slamet dulu. Pak Slamet, sejumlah komentar disampaikan oleh tenaga kesehatan yang dianggap merendahkan pasien BPJS Kesehatan begitu. Jadi apakah menurut Anda ini mereka yang tadi sudah diumumkan ada 10 orang sudah melanggar kode etik? Ya, itu semua ada diatur di Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan setiap seorang dokter yang lulus juga ada sumpah. Sumpah dokter akan menghormati pasien dari pembuahan sampai meninggal, rahasia juga harus dijaga sampai setelah meninggal. Jadi bullying oleh tadi tenaga kesehatan yang seperti itu tidak bisa dibenarkan, dan itu melanggar etika maupun sumpah dokternya. Tapi yang menarik adalah yang komentar ini kan dari berbagai daerah gitu kan. Saya tidak tahu itu rumah sakit mana yang melakukan penelantaran terhadap pasien BPJS. Itu saya tidak tahu apakah Kompas sudah tahu itu rumah sakitnya apa. Itu harus dibuka gitu loh. Kenapa harus dibuka? Jangan-jangan si tenaga kesehatan ini menganggap bahwa sudah biasa pasien BPJS menunggu sampai 8 jam bahkan 1 hari. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Makanya kita harus di audit ya. Ya. Dan saya kira saya menduga ya, dokter dan tenaga kesehatan itu melanggar etika dan tidak diperbolehkan. Tapi ada fenomena lain yang harus dikaji. Apakah benar di berbagai daerah seperti itu? Nah, faktanya memang seperti itu. Pertanyaan lagi, apakah ada diskriminasi antara pasien BPJS dan non-BPJS? Nah, itu harus dilakukan audit. Makanya rumah sakit itu di mana? Saya tidak tahu juga. Ya. Tapi secara kode etik dan sumpah dokter itu jelas melanggar itu. Intinya, cara mereka merespon keluhan pasien salah ya? Ya, itu kan bukan pasiennya, itu iya, bukan. Maksud saya pasien, ini kan seorang pasien, masyarakat curhat di media sosial, Bapak. Lalu kemudian kan dia curhat, yang membalas adalah tenaga kesehatan. Artinya cara mereka membalas, cara mereka meresponsnya, itu yang salah ya? Iya. Oke. Bukan salah, tidak boleh. Harusnya tidak boleh sama itu. sekali harusnya. Baik, sekarang Tidak saya boleh. ke konsen Anda tadi. Saya ke Bu Irma. Ibu Irma, Anda melihat ini cuma masalah perilaku individu tenaga kesehatan atau sebenarnya ini sudah masalah di sistem kesehatan? 8 jam tidak dapat ruangan, Bu Irma. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ini refleksi yang luar biasa ya. Kita berempati turut berduka cita atas peristiwa ini dan juga terhadap keluarga korban. Saya ingin menarik bahwa ini merupakan ada yang salah dengan sistem kita gitu ya. Perundungan jelas itu salah. Tadi Pak Dokter Slamet menyatakan bahwa tidak boleh gitu ya. Dan dokter itu sudah disumpah dan lain sebagainya. Mereka juga harus menjunjung tinggi etika profesi. Lalu kemudian kita cek lagi gitu ya soal pasien BPJS, harus diaudit lagi tadi bagaimana
Fasyankes ya, tenaga kesehatan itu memberikan layanan terbaik, memenuhi hak atas kesehatan sebagai amanah dari konstitusi yang harus diselenggarakan dan dipenuhi oleh negara. Nah, sekarang kita lihat sistemnya sendiri. Jadi minta maaf itu satu hal, tapi nanti pasti akan ditelusuri ya, akan diinvestigasi, ditindak lebih lanjut oleh Konsil Kedokteran dan lain sebagainya. Tapi begini, rasanya kalau disalahkan hanya pada tenaga kesehatannya dan pelaku perundungannya saja, itu tidak fair kalau menurut saya. Negara ini, pemerintah itu wajib menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui nakes-nakes ini, tenaga medis, tenaga kesehatan. Ini juga harus diperhatikan apakah kita sudah memiliki sistem perlindungan yang memadai, yang kuat terhadap tenaga kesehatan. Kita cek lagi, apakah tidak ada burnout, bagaimana durasi jam kerjanya, tekanan di rumah sakit, di tempat kerja, itu juga harus dipikirkan. Jadi rasanya ini menjadi alarm yang keras buat sistem kesehatan ya, Kementerian Kesehatan harus membenahi ini semua. Tidak fair kalau hanya disalahkan kepada tenaga kesehatan dan juga OP ya, karena mereka sudah bekerja keras, tapi soal perundungan jelas itu salah dan kita sudah tahu Konsil Kedokteran Indonesia akan menindak itu. Tapi pertanyaan besarnya kita harus mempertanyakan sistemnya itu apakah sudah melindungi nakes dan melindungi pasien. Apakah sistem kesehatan kita benar-benar tidak mendiskriminasi pasien. Nah, itu harus kita selidiki lagi itu, Mbak. Ya, coba saya ke Pak Slamet. Apakah memang Anda melihat perlindungan terhadap nakes ini memang kurang? Sekarang ada nakes yang mengomentari di media sosial dengan bahasa yang mungkin dianggap menyakiti pasien. Nah, apakah benar mereka burnout? Kebanyakan handle sesuatu gitu? Ya, itu yang harus ditelusuri. Mengapa mereka, nomor satu dia salah, itu dulu ya. Ya. Terus kita telusuri mengapa dia ngomong seperti itu. Apakah di rumah sakit mereka yang bertugas juga seperti itu? Kalau memang sama, ini ada masalah di pelayanan kesehatan. Kedokteran itu tidak boleh melakukan diskriminasi gitu loh. Apakah yang membuat diskriminasi karena sistem misalnya pembiayaan BPJS yang sangat minim, sangat kecil, sehingga membuat pelayanan terhadap pasien BPJS menjadi diskriminasi. Kalau saya nilai faktanya bagaimana, saya yakin Mbak yang nanya saya juga tahu kalau menggunakan BPJS di rumah sakit ada diskriminasi atau tidak. Ini tugas pemerintah gitu loh. Untuk melakukan pembiayaan, tidak boleh efisiensi di bidang kesehatan itu tidak boleh. Apalagi di dalam mutu pelayanan. Jadi negara harus membiayai sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dengan uang yang pas-pasan, dokter dipaksa untuk melayani, maka akan terjadi dilema etik di situ. Harusnya dia optimal, tapi karena pembiayaannya kurang, contoh ada beberapa hal yang sering masuk media, belum sembuh, sudah dipulangkan, kemudian obatnya dibatasi, tindakan medis dibatasi. Ini dokter-dokter itu pada nangis kalau seperti ini, karena dia akan melanggar sumpahnya sendiri. Nah ini PR yang harus dibuka. Teman-teman DPR juga sama. Undang-Undang 17 telah menghapus mandatory spending. Yang tadinya minimal 5%, sekarang tidak ada batasan. Bisa 2%, bisa 3%. Ini kan sistem yang harus diperbaiki. Gitu Mbak. Baik, Bu Irma, ini kan sudah ada 10 orang dari tenaga kesehatan yang dianggap berkontribusi, bukan berkontribusi, maksudnya ikut membuat mental pasien ini tertekan begitu. Tetapi apakah cukup di individunya atau sebenarnya kita kejar rumah sakitnya, atau jangan-jangan banyak rumah sakit yang tadi disampaikan oleh Dr. Slamet yang harus kita benahi, termasuk Kementerian Kesehatan? Nanti dijawab dulu. Kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan dialog kita. Ibu Irma, keluhan utama pasien itu kan awalnya karena susah dapat ruang rawat gitu ya, 8 jam. Nah, ini kan artinya kapasitas rumah sakit tidak cukup. Nah, harusnya bagaimana rumah sakit merespons, atau mungkin ini menjadi salah satu teguran ada masalah yang sangat besar. Jangan-jangan nggak cuma 1-2 rumah sakit. Baik,
Saya ingin mengulangi ya dari pertanyaan Mbak May Sister. Tadi kan ini masalah individu nakesnya atau masalah rumah sakit atau banyak rumah sakit. Ya, sistem. Ya, sistem. Jadi saya cenderung mengarah ke sistem karena ini bukan pertama kali ya untuk perlindungan dan lain sebagainya, ini bukan pertama kali. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Slamet, bahwa sebenarnya yang harus dilakukan ini refleksi evaluasi perombakan besar-besaran karena terus terang pasca Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ya 17 tahun 2023 ini kan tadi disampaikan mandatory spending untuk sektor kesehatan itu dihapus, tidak ada. Artinya apa konsekuensinya? Berpengaruh pada kualitas layanan kesehatan, sumber daya manusia, alat kesehatannya, dan semua yang mendukung. Bahkan beberapa rumah sakit, terutama rumah sakit vertikal ya, mereka juga ditarget untuk memberikan revenue. Nah ini kan masalahnya cukup pelik. Sistemnya yang tidak mendukung upaya yang tadi baru saja disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mereka katanya mau meningkatkan angka harapan hidup, tetapi usia muda meninggal. Beliau menyatakan dirinya gagal. Kalau gagal mundur saja misalnya ya, atau evaluasi. Kalau urusan meninggal lebih muda, kemudian kegagalan sistem yang menyebabkan perundungan, apalagi pasien terlantar kemudian sampai meninggal, artinya ada yang salah dalam memberikan hak atas kesehatan dan juga hak atas layanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan. Satu lagi contohnya misalnya tolong jangan dilokalisasi ini adalah masalah individu nakes, jangan melulu disalahkan nakes, itu salah dan sudah diakui oleh konsil kedokteran sekalipun. Dan kemudian yang harus ditelusuri adalah sistemnya ini, karena ini hanya satu masalah di antara ribuan masalah lainnya pasca disahkannya Undang-Undang Kesehatan 17 2023 sehingga tidak ada penguatan perlindungan yang sepenuhnya terhadap tenaga kesehatan, terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagai perpanjangan tangan negara dalam memenuhi hak atas kesehatan sesuai dengan amanah konstitusi pasal 34 ayat 3. Jadi perombakan besar-besar yang tadi Anda maksud, apa boleh lebih to the point, Bu Irma? Saya kira satu hal kalau to the point, ini undang-undangnya harus diamandemen. Jadi mandatory spending ini harus dikembalikan pemerintah pusat 5%, kemudian 10% pemerintah daerah. Jangan disentralisasi di pemerintah pusat seperti apa yang terjadi sekarang. Rasanya itu dan harus mendengarkan rumah sakit daerah, kemudian organisasi profesi, konsil kedokteran, kolegium, itu harus didengarkan semuanya. Karena mereka itu yang secara langsung akan terlibat memberikan layanan kesehatan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Oke, baik, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, kalau kita lihat di sisi lain, sebenarnya kan juga banyak curhatan dokter begitu ya, yang mungkin mengeluhkan beban kerja. Tadi juga kita mendengar bagaimana Menteri Kesehatan bilang ada yang kecapean gitu ya Pak. Nah kalau sudah begini, harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan? Yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, karena pembuat regulasi kan ada di Kementerian Kesehatan. Ya. Jam kerja, misalnya contoh PPDS ya, PPDS yang dokter yang lagi pendidikan spesialis, IDIS tetap fokus kepada 40 jam sampai 50 jam per minggu. Tapi teman-teman Kementerian Kesehatan menganggap sampai 80 jam, 2 kali lipatnya. Ini kan jadi bebannya terlalu tinggi. Tapi kami selalu usul bahwa dokter itu ada batasnya. Dan yang lucu memang di Indonesia itu seorang dokter berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu dokter tidak boleh mikir uang, tidak boleh mikir gaji, karena itu sudah dipenuhi oleh pemerintah atau oleh fasilitas kesehatan. Mereka hanya fokus untuk memeriksa pasien, menyelamatkan pasien, menyembuhkan pasien. Sedangkan di Indonesia seorang dokter dibayar sesuai dengan jumlah pasien, sesuai banyak tidaknya pasien. Itu lucu gitu loh. Ya. Nah itu sistem ini yang harus dirubah. Tetapi Mbak,
sebuah pelayanan kesehatan yang baik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sistem yang baik, yang kedua pembiayaan yang baik. Bagaimana mungkin membuat sistem yang baik dengan pembiayaan yang sangat minimal, apalagi mandatory spending yang tadinya 5% pemerintah pusat, 10% pemerintah daerah, itu dihilangkan dengan Undang-Undang 17. Dan saya kira saya setuju untuk dilakukan amandemen, untuk dirubah lagi. Kalau perlu naik, PBB itu mensyaratkan minimal 15% dari APBN. Saya kira sistem dibuat yang terbaik jika pembiayaannya akan baik. Dan saya mewakili 220.000 anggota ini, kami miris. Kami dipaksa melakukan pelayanan kesehatan dengan pembiayaan yang sangat minimal gitu loh. Dengan waktu yang panjang gitu loh. Nah ini menurut kami harus segera dirubah, duduk bersama stakeholder tadi yang diusulkan Bu Irma, itu sangat bagus sekali. Ya, artinya Anda juga setuju jangan sampai kasus ini cuma dilokalisasi sehingga berhenti di masalah individu. Padahal ini ada sistem yang harus segera kita perbaiki. Terima kasih Dr. Slamet. Terima kasih Ibu Rima telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu ya.